Minuman keras asal mulanya karena najis, asal mulanya najis. Barang najis kalau dikonsumsi menjadi haram. Barang najis jika dikonsumsi menjadi haram. Kalau haram dilakukan, kita kena hukum dosa. Kemudian khamr itu bisa menjadi suci dengan catatan dia berubah dengan sendirinya. Jadi berubah dengan sendirinya itu tidak dicampur dengan barang yang lain, tidak dicampuri barang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gede Al-Bawang 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan dilangsungkan kita duduk dalam lingkaran taklim ini. Semoga ini bagian wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat, sehingga kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, pasis nanti jadi ada musyawarah. Oh, jam berapa mulainya? Ini ngaji full apa ada potongan ini? Full aja, oke. Mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Masih pembahasan najis, namun ini pembahasannya kalau yang kemarin najis, barang najis bisa disucikan dengan cara dibasuh atau dicuci, baik itu najis mukhaffafa, mutawasito maupun mughalladhah. Nah, sekarang pembahasannya barang najis bisa menjadi suci kembali dengan cara apa? Nah, yuk kita lanjut. Qala al-mu'allif
muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Walamma faraghal musannifu mimma yathuru bil ghusli, walamma faraghat, dan ketika selesai rampung al musannifu musannaf mimma menerangkan tentang najis yathuru yang bisa suci bil ghusli dengan cara dibasuh. Ini udah beberapa pertemuan sudah dijelaskan bahwa najis itu harus disuci. Cara mensucikannya harus dibasuh, dikumbah, baik kalau najis mukhafafah, najis mughalladhah atau najis mutawassithah. Syara'a, kemudian musannaf menjelaskan fima, di dalam perkara najis yathuru bisa suci kembali bil istihalati dengan istihalah. Istihalah itu najis itu bisa berubah. Kalau istihalah ini istilahnya apa? Wahya inqilabu syai'in. Apa itu istihalah? Inqilabu syai'in, berubahnya sesuatu yang najis, min sifatin, dari sifatnya, ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain. Faqala, maka musannaf mengatakan, jadi yang dimaksud istihalah itu perubahan suatu benda yang najis berubah dari sifat asalnya ke sifat yang lain. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang itu barang masuk kategori transformasi. Oh, gitu Pak ya. Transformasi. Keren, biar bahasanya agak keren. Kemudian dalam hal apa? Ini dikasih satu contoh tapi bisa melebar kemana-mana. Idza takhallat, ketika berubah al-khamratu, arak, minuman keras bisa berubah. Minuman keras itu dari apa? Pokoknya minuman keras barang yang cair, kalau diminum memabukkan. Kalau sudah memabukkan, ini membahayakan, merembet ke yang lain, merusak otak, merusak pikiran. Yang putih jadi gelap, yang gelap tambah gelap, yang hitam tambah pekat, yang sadar asalnya sadar, kesadarannya hilang, yang sudah tidak sadar malah menjadi edan, gitu ya. Jadi ada istilah apa? Istihalah. Barang itu asalnya najis bisa berubah menjadi barang suci. Kita baca dulu Pak ya. Apa itu khamrah? Minuman keras, arak, arak. Al-muttakhidatu, yang diambil mimma'il inabi. Ini asal mulanya khamr. Mimma'il inabi, dari perasan air anggur, mukhtarimatan, dimuliakan, kanal khamratu amra, baik itu anggur dimuliakan atau tidak. Wa makna takhollat soro kholan, artinya itu anggur takhollat berubah sorot kholan menjadi cuka.
wa kanat sayru rotiya kholan binafsiya, tetapi itu anggur khamr menjadi coka binafsiha dengan sendirinya, maka hukumnya toharot, jadi dari suci. Nah, ini coba kita kita bahas bareng-bareng. Minuman keras asal mulanya karena najis, asal mulanya najis. Barang najis kalau dikonsumsi jadi haram. Barang najis jika dikonsumsi menjadi haram. Kalau haram dilakukan, kita kena hukum dosa. Kemudian khamr itu bisa menjadi suci dengan catatan dia berubah dengan sendirinya. Jadi berubah dengan sendirinya itu tidak dicampur dengan barang yang lain, tidak dicampuri barang yang lain, atau lewat proses olahan tangan manusia, lewat dibantu proses tangan orang. Jadi itu berubah dengan sendirinya. Yang mulanya menjadi mulanya najis bisa berubah menjadi suci kalau sudah menjadi cuka. Karena apa? Hukum fikih itu bisa berputar pada al-hukmu yaduru ma'a illatihi subutan au adaman. Jadi hukum syariat itu berputar pada ilatnya. Jika hukum itu ada ilatnya, itu yang terkena hukum. Maksudnya gimana? Ilat itu apa? Sebab atau alasan. Kenapa itu arak dihukumi najis? Karena ada ilatnya, ada sebabnya, ada hal-hal yang menyebabkan itu diharamkan. Karena arak memabukkan. Jika sifat mabuknya itu sudah hilang, sudah nggak ada, karena sudah menjadi coka, hukum haramnya hilang. Hukum bahkan najisnya sudah dianggap tidak ada, suci dan bisa dikonsumsi. Berarti ini menggambarkan bahwa hukum fikih itu memberikan solusi yang asalnya tadi itu berbahaya malah menjadi hal yang manfaat. Jadi tak ubahnya umpamanya. Kembali lagi bahwa khamr yang tadinya najis haram dikonsumsi bisa menjadi suci dan hal dikonsumsi karena ilatnya sudah tidak ada, alasannya sudah tidak ada, sebabnya sudah tidak ada. Tak ubahnya umpamanya Pak Jaini umpamanya, maaf ini Pak ya, maaf Pak Jaini ya, Pak Jaini nya bukan di WC, kalau di WC kan langsung dibuang hilang. Nya di sawah, di perumahan Aero, kawasan Aero, bisa diomelin Pak Jaro. Tapi yang keluarnya ini tidak biasa dengan kotoran, tapi yang keluar emas batangan. Bagaimana kotoran, semua kotoran baik dari hewan maupun manusia itu hukumnya najis dan haram. Tapi kotorannya itu tidak berupa
kotoran tapi berupa emas, berarti walhasil kotorannya suci, masuk kategori itu dan bisa kategori barang mutanajis, barang yang suci karena najis disucikan lagi. Wakada lau takhallat, dan begitu tadi kan itu khamar bisa suci dengan catatan dia berubah menjadi cokak dengan berubah sendirinya. Wakada, dan begitu juga lau takhallat, jika itu berubah binakliyat dengan memindahkannya min samsin ila dhillin wa aksihi, dari tempat panas taruh tempat dingin, dari tempat dingin ditaruh tempat panas, cuman dipindah, digeser, dipindah posisi, tiba-tiba berubah. Itu masuk kategori binafsia, berubah dengan sendirinya. Kalau seperti itu hukumnya suci, hukumnya suci. Taubannya umpamanya ada anjing atau babi umpamanya, itu hukum asalnya kan dia najis mogolato. Tiba-tiba itu anjing jadi patung umpamanya, ya Pak ya, umpamanya kan hukum fikih ini banyak perumpamaan. Tiba-tiba jadi patung yang tadinya hukumnya najis besar, najis berat, dia jadi patung, berarti kembali ke hukum aslinya. Oh, ini bukan babi, bukan anjing, ternyata patung, berarti itu patung juga hukumnya suci, boleh dipegang, boleh dipeluk. Itu Pak ya, itu gambarannya seperti itu. Karena hukum fikih itu adalah hasil ijtihad para ulama, para orang-orang yang ahli ilmu setelah menggali Al-Quran, menggali hadis. Kemudian hukum fikih itu sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan apa? Tidak harus sama dengan teksnya, disesuaikan dengan konteksnya. Apalagi sekarang zaman semakin canggih, zaman semakin canggih. Ini dicontohkan seperti kaulnya Imam Syafi'i, kaul jadid dan kaul qadim. Ketika masih di Mekah, ini kaul qadim tidak membolehkan. Ketika di kaul jadid di Baghdad sudah beda lagi, sudah beda lagi. Wa illam tatakhallal, jika tidak berubah al-khamratu khamr binafsiyah dengan sendirinya, bal takhallat, tetapi perubahannya itu bitor khisain, dengan memasukkan sesuatu via ke dalam khamr, lam tathur, maka tidak bisa suci hukumnya. Jadi itu khamar dia bisa menjadi cokak karena dicampur dengan barang yang lain, nggak tahu, pokoknya mungkin termasuk barang kimia atau bukan barang kimia, tetapi dengan cara dicampur dengan barang yang lain, termasuk diolah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi
kalau berdapat ada Imam Hambali, Imam Hambali itu walaupun itu perubahannya barang najis dengan proses tangan manusia atau diolah, hukumnya suci. Kembali lagi bahwa istihalah ini perubahan zatnya dan sifatnya secara total. Yang tadinya namanya homer sekarang namanya cuka, makanya hukumnya suci dan halal. Karena apa? Wujud ainiyahnya sudah tidak ada. Taubannya seperti ada hewan yang mati, mati dengan dirinya, berarti hukumnya bangkai. Kalau bangkai hukumnya tetap pasti najis. Kemudian bangkai itu berubah menjadi apa? Menjadi debu umpamanya, menjadi tanah. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian bulan, kemudian itu bangkai mengering, kemudian dimakan ulat, dimakan, akhirnya Pak menjadi debu. Yang tadinya berupa bangkai sekarang menjadi debu. Nah, debu itu hukumnya suci. Umpamanya kita jalan di samping hewan bangkai itu, kemudian debu yang ada di bangkai itu terbang kena baju kita, nggak jadi masalah. Soalnya apa? Namanya sudah berubah menjadi debu. Wa aksu dan mana? Jadi lam takhur, kalau dia berubahnya khamar menjadi cuka atau barang najis yang lain, itu karena apa? Dicampuri dengan sesuatu, maka hukumnya tetap tidak suci. Nah, kemudian wa idza taharatil khamratu, jika khamar itu dinyatakan suci, steril dari najis, toharodunnaha, begitu juga tempatnya, botolnya, jerigennya ikut jadi suci. Karena apa? Tabaan laha, mengikuti bendanya itu. At-tabi'u tabi'un, barang yang mengikut hukumnya seperti induknya. Barang yang mengikut seperti induknya. Taubannya kita motong kambing, motong sapi. Setelah kita potong sapi, setelah kita seset, di dalam perutnya ada janin, ya, ada anak sapi yang di dalam perutnya mati, hukumnya halal, karena at-tabi'u tabi'un, barang yang mengikut hukumnya mengikuti induknya. Yang tadinya khamr itu haram dan najis, karena dia sudah berubah hukumnya, maka botolnya, jerigennya hukumnya suci, tidak usah dicuci lagi, hukumnya halal, bersih. Kalau kopi luwak itu kan termasuk mutah najis itu ya, termasuk mutah najis, barang yang keras keluar dari kotoran, kemudian itu masuk kategori barang mutah najis, harus dicuci kembali dan hukumnya suci dan halal. Nah, termasuk fermentasi, perubahan barang yang
semulanya seperti itu kemudian berubah jadi nama, yang dulu namanya khamar sekarang menjadi cuka. Gitu kan Pak ya. Tapi itu kembali lagi dengan apa? Dengan keyakinan kita, kemantapan kita. Jadi kalau kita pada suatu hukum itu kita harus yakin dan mantap, tidak boleh ragu. Kenapa kita mantap? Karena sudah ada apa? Sudah ada fatwa, sudah ada ilmu yang kita pelajari, sudah ada ilmu yang kita fahami. Kemudian itu juga termasuk bagian daripada rukhsah, kemurahan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dalam hal hukum syariat kita harus yakin dan mantap, apalagi kemurahan. Ar-rukhsatu la tunatu bisah. Rukhsah itu jangan dikaitkan dengan keraguan. Kalau dikaitkan keraguan malah itu rukhsahnya hilang. Contoh kita lagi perjalanan jauh, tapi perjalanan jauh ini jauhnya tidak jauh amat. Kemudian kita mau menjalankan dalam perjalanan ada dibolehkan puasa wajib, enggak puasa, membatalkan puasa, boleh jamak qashar sholat. Kemudian kita ragu, jarak tempuh kita ini sudah memenuhi syarat belum? Sudah memenuhi syarat belum? Kalau kita masih ragu, berarti tidak boleh untuk mengerjakan itu. Berarti tidak boleh jamak qashar, puasa tetap jalan. Tapi kalau kita yakin, sudah jarak tempuhnya sudah memenuhi syarat. Jarak tempuhnya berapa meter Pak? 85 km. Tapi itu satu jalur ya, jarak tempuh 85 km satu jalan, bukan jalan bolak-balik ya. Bukan jalan bolak-balik. Kalau jalan bolak-balik kita ke Tangerang mutar 10 kali bisa 85 km ya. Jadi satu jarak. Itu pun kita melakukan jamak qashar atau rukhsah yang lain ketika kita masih di luar wilayah kita. Kalau sudah sampai ke tempat tinggal kita, rukhsahnya sudah hilang, sudah tidak ada kemurahan lagi. Nah itulah Pak, di samping kita memahami ilmu fikih, kemudian kita juga perlu memahami usul fikih. Fikih itu istilahnya Pak, produknya. Usul fikih prosesnya, gitu kayak. Usul fikih prosesnya. Jadi gambarannya fikih itu tepung, usul fikih prosesnya. Contoh, tepung ini produk, bisa dibikin bubur bisa dibikin martabak, bisa dibikin bubur, bisa dibikin gorengan, bisa dibikin apapun makanan yang lain. Makanya itu tadi hukum fikih tidak harus tekstual, tapi kontekstual, kondisinya. Ya, kalau dulu tahu banyak dengan kayak ijab kabul nikah. Sekarang ada zamannya video call, boleh nggak? Nah, karena perkembangan teknologi.
Wa idza taratil khamratu tahuratuna taballa. Sekali lagi, apabila khamr itu berubah menjadi coka dengan sendirinya dan hukumnya suci, tempatnya atau wadahnya itu otomatis suci, tidak usah dicuci lagi. Faslun. Nah, menginjak pasal berikutnya. Sebelum kita pasal yang lain, ada pertanyaan? Yuk, kopinya diminum, Mbak. Nah, tahu banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk pembahasan ilmu fikih, karena ilmu fikih ini banyak perumpamaan, banyak furuknya, banyak cabangnya, banyak pendapat yang berbeda. Jadi kalau ada orang pendapat berbeda dalam ilmu fikih, monggo dipersilakan, karena dalam 4 mujtahid, 4 imam itu mereka berpendapat diperbolehkan. Cuman karena mayoritas orang-orang Indonesia, orang-orang sekitar kita, pendapatnya adalah mengikuti Imam Syafi'i. Untuk itu semua hal yang berkaitan dengan itu kita ngikut Imam Syafi'i. Cara sholatnya ikut Imam Syafi'i atau ashabus Syafi'i, orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Puasanya, zakatnya, termasuk zakat. Kenapa orang diwajibkan zakat? Itu juga ada ilahnya. Kembali lagi, hukum itu kalau ada ilat itu yang di situ kena hukum. Kenapa zakat itu wajib? Karena ilahnya apa? Karena sudah memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat, dia tidak kena hukum ilat. Karena dalam hukum fikih itu ada yang namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu seperti wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Itu sudah istilahnya apa? Nggak bisa ditawar lagi. Tapi kalau hukum yang wad'i itu ada sebab, ada ilat, alasan, kemudian ada syarat, kemudian ada manek hal yang mencegah, kemudian ada fasid. Kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena merusak. Kenapa ini diperbolehkan? Karena ada banyak manfaatnya. Karena ini boleh, karena apa? Batil, mengandung barang yang batil. Kenapa ini boleh? Karena ini bagian daripada rukhsah. Kembali lagi bahwa hukum fikih adalah apa? Sesuai dengan apa? Dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya. Ini menggambarkan juga ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan ibadah, terutama sholat, itu kita harus fokus dari sholat. Ini kita ambil banyak contoh dan pelajaran. Orang sholat itu harus konsen, baik pikirannya maupun lahir batinnya harus konsen. Konsennya kepada apa? Kepada yang menciptakan kita. Bahwa kita konsennya hati kita menghadap Allah, fisik kita juga menghadap Allah. Yang menghadap kiblat digambarkan kan badannya harus menghadap kiblat. Tapi dicontohkan hal-hal yang kecil juga harus menghadap kiblat. Contohnya jari tangan ketika kita sujud juga harus menghadap kiblat. Kalau sujud jangan begini, berarti ini tidak menghadap kiblat. Begitu juga kalau kita bangun dari sujud, tangannya ditaruh di dengkul, jangan dihadapin ke bawah. Nah, ini berarti jarinya tidak menghadap
kiblat, harus taruh di atas jempol lurus supaya jarinya tetap menghadap kiblat. Ini menggambarkan bahwa kita dalam sholat itu harus konsen, fokus menghadap Allah, baik hatinya maupun fisiknya. Faslun fi bayanil haidi. Ini bahas haid nih, urusan wedok ya. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini sebelum kita tutup. Alhamdulillah Masjid Al Ikhlas mendapat infak dari hamba Allah sebesar 2 juta rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga hamba Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Yang kedua, alhamdulillah Masjid Al Ikhlas menerima infak dari Bapak Munir sebesar 500.000 rupiah, dan pahalanya disampaikan Ibu Iti binti Waltasib, Ili bin Waltasib, Ijoh binti Hawa, Muhinan binti Hatipah, Orok bin Saman, Hasan Husain bin Dudung. Semoga almarhumah senantiasa diberikan maghfirah dari Allah, mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jannah, dan sebagai wasilah juga semoga Pak Munir disembuhkan dari sakitnya, bisa beraktivitas kembali. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk semua jamaah yang terlibat dalam acara subuh berkah, yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min dhanbin la tajaba, min syarri dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil tuha wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.